Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat dakwah, dan nikmat sehat walafiat. Dan nikmat-nikmat ini itu sekali ucapan Allah, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur kepadaku, niscaya akan aku tambah, dan apabila kufur mengingkari dengan nikmatnya, maka akan aku siksa. Alhamdulillah ya, hari demi hari acara halakoh, tentu acara berdakarah kita disyukuri oleh kita, akhirnya Allah menambahkan kesukurannya ya. Salat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penerang umat, yang menjadi cahaya kegelapan dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang. Mudah-mudahan salat dan salam ini kepada para sahabat, kepada para tabi'in, juga para gilirannya rahmat dan salam ini kembali kepada kita juga sebagai pengikutnya. Hadratil Mukarram, Sahibul Bait, Bapak Lurah, keluarga yang saya hormati, dan insya Allah dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala ini, dan mudah-mudahan terima kasih sekali atas kesediaan dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengorbanan dan niat yang baik Allah berikan, apa yang menjadi keinginannya Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, ketika kita mendoakan seseorang, dan di antara orang yang mendoa ada di sekitar diri kita, di antara salah satunya kita, dan kita mengaminkan, maka doa itu bagi orang yang amin juga pada hakikatnya sebenarnya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak yang punya rencana untuk berangkat haji dipanjangkan umurnya, disehatkan, kemudian banyak murah rezekinya, juga tetap dalam keadaan iman dan takwa serta hidup barokah. Juga insya Allah kita juga yang selalu ingin bahu membahu untuk saling menolong, untuk saling muzakarah. Jadi konteks kita muzakarah, kemudian muhadarah, dan juga halakoh. Jadi banyak juga ya, silaturahmi, muzakarah, halakoh, intinya dirambung menjadi satu. Yang penting biar yang kita lahirkan, yang kita lakukan itu merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, juga tak lupa kepada pemuda, insya Allah tetap semangatnya. Tentunya kita setelah kumpul di tempat yang mulia ini ya, kita sepakat kepada diri kita bahwa diri kita di tubuh ini ada segumpal darah, dan darah ini sebagai apa? Komando. Baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan, ala inna fil jasad mudghah, sungguhnya di dalam badan kita ada segumpal darah. Dan solahan jasadul qulub, apabila darah ini baik, maka seluruh tubuh itu akan ikut baik. Dan apabila sebaliknya darah ini jelek,
rusak, maka sekujur tubuh akan ikut rusak juga. Kemudian baginda Rasul menjelaskan terkait darah tersebut, ala wahyal qalb. Ingat bahwa darah itu adalah hati. Artinya hati adalah komando yang akan mampu menggerakkan sekujur anggota tubuh kita. Kalau kata hati ngaji, insya Allah kita akan berangkat ngaji. Makanya sepakat dulu ya, kita sepakat dulu ke hati kita, ajak ngobrol, curhat ya, ajak ngobrol matanya, hei mata gitu, antum yuk kita ngaji. Tugas antum apa saat ngaji? Oh, melihat gitu ya. Jangan apa saat ngaji, jangan tidur. Nah, kemudian diajak ngobrol, curhat, biar terdekat kita, hubungan kita erat. Begitu. Nah, ajak lagi ngomong, telinga, antum tahu kita mau ngaji nih, sepakat gak? Nah, saat di sana setelah kita kumpul, ingat antum apa? Oh, saya mendengar tentunya. Nah, oke, sepakat ya. Ajak ngobrol lagi, mulut. Nah, kita ngaji, ingat. Jadi innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap yang kita lakukan itu tidak akan lepas dari niat. Gitu. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasul, pasti kita akan lahir apa yang kita inginkan terkabul. Nah, yuk mulut, kita belajar ngaji, kita kumpul, kita muzakarah. Apa tugas nanti di sana? Tugas saya kalau ada sesuatu yang mesti saya tanyakan, akan saya tanyakan. Jadi sepakat, ketika kita udah sepakat semuanya, ya insya Allah nanti hadirnya enak, nyaman, tentrem, gitu ya, insya Allah. Subhanallah, ini merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buktikan syukur kita, akhirnya Allah berikan penambahan gitu, insya Allahnya. Para hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan silaturahmi dulu ya, kita bahas. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan mengenai afdalnya silaturahmi. Di antaranya inna fi silaturahmi tazidu fil umri, bahwa dalam silaturahmi akan tambah umur. Artinya aturan kita umpama persiapan nanti ke akhirat pulang, mempersiapkan uang misalkan 1 T, tapi dengan silaturahmi bisa beberapa T. Itu bahasa sederhana gitu. Jadi dengan silaturahmi tambah umur, banyak kesempatan, banyak peluang untuk apa, meraih kebaikan gitu. Kemudian inna fi silaturahmi tajribu rizqa, dengan silaturahmi akan narik rezeki iman, rezeki Islam, rezeki teman baik, istri baik, saudara baik, semuanya itu merupakan sebuah rezeki dalam artian luasnya. Termasuk apa? Rezeki ya untuk konsumsi. Jadi subhanallah Pak, ini merupakan suatu anugerah ya, kita harus mensyukurinya. Kemudian ada lagi hadis lain berkaitan dengan silaturahmi. Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yazuru musliman, zarah ke muslim yang lain, illa ibta'asallahu sab'una alfa malakin, kecuali Allah mengutus kepada muslim yang silaturahmi tadi sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Untuk apa ini? Allah utus 70.000 malaikat kepada muslim yang silaturahmi, liyastaghfirunahu, untuk memintakan ampun malaikat kepada muslim yang silaturahmi. Wa fi aisyati minal lail hatta yusbiha, apabila silaturahminya di malam hari, malaikat memintakan ampun sampai subuh. Kalau silaturahminya siang hari, maka malaikat memintakan ampun sampai maghrib. Subhanallah, ini hadis sahih. Itu diantaranya ya, keutamaan yang namanya silaturahmi. Berkenaan dengan sedekah pun sama, apalagi misalkan berkenaan dengan untuk ngaji. Ya gitu. Di dalam ngaji penjelasan mengenai dari sisi misalkan berbagai macam hadis menjelaskan berkaitan dengan ngaji ya. Di antaranya mani jitama kaumun, tidaklah kumpul satu kaum di buyutin min buyutillah, di satu bangunan yang bangunan itu dijadikan sarana untuk ridha Allah. Yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, ayat ada Rasulullah, kemudian nanti dimuzakarahkan, saling bertanya, saling menjawab. Nah,
illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali kalau itu yang dilakukannya akan turun ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan rahmat akan mengelilingi kita sehingga ngajinya pun enak, nyaman, tentrem. Dan ini hadis sahih. Kita yakin ya, sebagai umat Islam punya keyakinan. Dengan keyakinan inilah yang membuat kita ngaji endah. Dengan keyakinan inilah ngaji yang begitu berjam-jam bisa seakan-akan baru tadi kok udah sekian jam. Itu diantara beberapa hadis yang Rasulullah jelaskan. Di samping itu juga dalam Tanbihul Qaul, baginda Rasul menjelaskan terkait mengenai ngaji. Ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julusuka sesungguhnya dudukmu saatan sajam di majlisil ilmi, di majlis tempat ilmu. La tamusu, engkau tidak memegang kolaman akan kolam, wala taktubu, dan engkau tidak menulis harfan satu huruf pun, karena bahwa sesungguhnya belajar seperti itu khairun min alfar'atin, lebih bagus daripada 1000 rakaat tatawuan sholat sunat. Subhanallah, daripada kita sholat sunat 1000 rakaat, Pak. Wah, cukup berarti untuk tinggal 1000 rakaat. Cukup ngaji cuma 1 jam. Pahalanya begitu banyak, ya. Kemudian beberapa keterangan terkait mengenai ngaji dan tempat ngaji. Dalam hadis Rasul, ya, apabila seorang muslim menggelar tikar, maka selama tikar itu dipakai ngaji, maka malaikat memintakan ampun terus menerus. Dan tidaklah seorang muslim menyalakan lampu kecuali di situ malaikat terus memintakan ampun. Dan tidaklah satu makanan yang dimakan oleh seorang muslim kecuali tiap-tiap kunyahan menjadikan sebuah apa? Ucapan istighfar buat orang yang memberikan sedekah tadi. Jadi kalau misalkan dikunyahnya 1 kali, astagfirullahaladzim. Kalau beberapa kali, gimana kalau satu misalkan suapan 3, 10, 20 sampai 30 suap, 30 kunyahan, atau jadi 30 istighfar. Subhanallah. Ya, ini selesai Pak, nyambung saja. Satu kunyahan jadi istighfar. Bagaimana misalkan kalau satu suap ada 20 kunyahan, tinggal dikalikan aja. Bagaimana misalkan kalau sampai 4-5 lontong. Nah, hadis yang lain berkenaan dengan sedekah. Apabila seorang muslim sedekah kepada muslim yang lain hingga kenyang, maka dijauhkan dari api neraka hingga 500 tahun. Arti 500 tahun di situ artinya ke surga. Jadi gini ceritanya. Kalau misalkan Rasulullah menjelaskan orang tersebut dijauhkan dari neraka 500 tahun, di sana tempat cuma 2. Berarti ketika tidak di neraka di mana? Di surga. Paham nggak maksudnya? Itu bukan ngawang-ngawang di mana-mana, di surga enggak, di neraka enggak. Bukan, artinya ketika kita sedekah dengan ikhlas gitu ya, memberikan kepada seorang muslim sampai kenyang. Ini enggak bicara mengenai dipakai sholat apa enggak, itu urusan dia ya. Iya, mah kita sedekah kepada orang muslim gitu sampai kenyang, itu 500 tahun jarak antara kita dengan neraka. Subhanallah, nanti di sana. Dan ini insya Allah hadisnya para bapak. Jadi setelah kita kumpul sepakat hadis demi hadis banyak, dan nanti masuk ke sesi pertanyaan Pak, biasanya gitu Pak. Oke, kita kembali mengenai pembahasan terkait masalah halaqah ya. Halaqah kita ulang-ulang lagi supaya jangan asing di mata masyarakat. Jadi sejarah tidak akan pudar. Walaupun mungkin tidak ada coretannya, tapi faktanya ada. Apalagi coretannya ada, faktanya ada, sejarah itu akan selalu kembali. Baginda Rasul menjelaskan, Allah dulu mengatakan ya di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Allah sumpah kepada makhluk. Boleh kalau Allah sumpah kepada makhluk. Gimana kalau makhluk kita sumpah kepada makhluk? Itu tidak boleh. Ya. Contoh apa? Nggak boleh. Demi cinta, demi kamu. Sebenarnya sumpah tidak boleh. Kita seorang makhluk, mestinya kalau sumpah kepada Allah, billahi wallahi tallahi, gitu. Artinya billahi demi Allah, hanya semata-mata untuk Allah, gitu Allah. Allahi wallahi, gitu. Jadi kalau kita cinta kepada apa? Kalau kita sumpahnya harus kepada Allah. Nah, kalau Allah boleh cinta sumpah kepada makhluk.
Contoh, wal asri demi masa, wadduha demi waktu duha, wal laili demi malam gitu, wan nahari kemudian wal qamari banyak demi yang kalau diutarakan. Berkenaan dengan yang namanya halakoh, kajian kita yang sekarang sedang digalakkan lah bahasanya ya. Nah ini berangkat dari ayat Allah, wal asri demi masa. Kenapa Allah sumpah kepada masa, kepada waktu? Karena waktu itu ketika sudah kelewat tidak akan pernah kembali. Itu. Jadi sekali sudah kelewat najis tidak akan pernah kembali. Walaupun kita habis ngerokok misalkan 1 batang 1 menit, yang itu gak bakal kembali. Makanya perkara sejauh-jauhnya perkara adalah waktu yang sudah kelewat. Gitu. Karena tidak akan pernah kembali lagi. Sampai kemana? Sampai ke surga, sampai ke sana, ke akhirat nggak ketemu lagi itu waktu yang sudah kelewat mah. Jadi yang kita rasakan nanti di sana di surga bukan waktu yang sudah kelewat, tapi waktu yang di sana. Gitu ya. Sepakat tuh yang ngomong ya? Ah iya kan gitu. Nah, begitu sepakat silakan. Gitu. Jadi kan demokrasi mah bebas mesti punya nah. Gitu. Jadi ulangi. Allah sumpah kepada waktu, karena waktu adalah sejauh-jauh perkara ketika sudah kelewat tidak akan pernah kembali. Kemudian seberat-beratnya perkara adalah amanah. Amanah dalam artian ya amanah baik misalkan berupa materi, uang, misalkan gitu ya. Atau amanah yang sifatnya kebenaran, menyampaikan kebenaran, itu berat. Hanya orang-orang yang ikhlas lah yang tidak akan keberatan. Kenapa? Karena kalau orang ikhlas mah yang dilihatnya bukan suka atau tidak suka, itu penilaian manusia, tapi tolak ukurnya ridho Allah. Nah itu kita udah tahu rumus suka itu ya, diantaranya syarat suka adalah syarat ikhlas adalah 3 syaratnya. Diantaranya apa? Pertama, syarat ikhlas hanya semata-mata untuk ridho Allah. Yang kedua, tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ketiga, syaratnya ikhlas itu tidak keberatan, mengikutinya tidak keberatan gitu. Jadi ibaratnya apa ya, tidak keberatan itu nggak protes, dikumahakeun weh gitulah bahasa orang nama mangga gitu, kalau memang untuk mencapai ridha Allah itu diantaranya. Kemudian innal insana lafi husrin, bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi di sini bukan rugi seperti dagang. Kalau rugi dagang mungkin profesi yang satu kita rugi bisa pindah ngalih ke profesi yang lain. Ini mah rugi celaka. Jadi kalau misalkan di sana kita kata Allah manusia dalam keadaan rugi, artinya celaka. Gitu, subhanallah. Tapi Allah menciptakan makhluk dua-dua, di balik yang celaka ada yang untung. Nah, yang untung kita bicara ya, yang untung. Mana yang untung? Illal ladzina amanu, manusia itu tidak akan rugi kalau beriman. Setelah iman ada tahapan lagi, tidak cukup beriman tapi ada tahapan berikutnya. Wa amilu sholihat, mengamal yang soleh, meninggalkan yang salah. Kemudian watawasaw bil haqi watawasaw bis sabri, saling gitu. Jadi sifatnya saling, tidak ada senioritas, tidak ada istilah kamu yang ibaratnya maneh muridna, orang guruna, bahasa gitu di dalam Islam itu tetap ketika salah tidak benar, itunya tetap saling, kewajiban kita saling mengingatkan. Watawasaw bil haqi watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah, itunya 3 poin ini. Watawasaw bil haqi, saling apa? Memberikan pemahaman untuk perkara yang benar. Watawasaw bis sabri, dan saling memberikan apa? Pemahaman untuk bisa sabar. Sabar meninggalkan larangan dan sabar untuk melaksanakan perintah. Kemudian watawasaw bil marhamah, untuk saling sharing gitu, saling mencintai gitu, dalam apa? Dalam rangka untuk ridha Allah. Karena yang akan nanti Allah berikan naungan di hari kiamat adalah orang yang apabila bertemu karena Allah dan berpisah untuk ridha Allah gitu. Insya Allah kita akan terlaksana ya. Tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin terlaksana apapun yang kita inginkan, Allah cuma memberikan apa ibaratnya pilihan. Kata Allah, antum mau gak hidup di dunia difasilitasi seenak udle dewe sesuai dengan aturan aku, pasti akan aku fasilitasi. Mau gak? Kata Allah. Tentu jawaban kita mau.
tidak ada lagi diantaranya patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah. Jadi patuhlah dua, patuh ke Allah, patuh ke Rasulullah, gitu. Makanya dalam Al-Quran, atiullah wa atiur Rasul, gitu. Saya dahulu jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, masuk ke surga. Begitu pula taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan. Ini adalah apa? GPS yang tidak akan sasar. GPS yang tidak akan menyesatkan. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal, maka insya Allah akan selamat sampai regenerasi, sampai kepada zaman kiamat. Misalkan orang-orang yang hidup di zaman kiamat. Apa diantaranya? Kitabullah wa sunnata Rasul. Jadi taat itu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Terus gimana hubungan kita taat dengan orang tua? Ya kan Allah dan Rasul memerintahkan. Gitu. Tapi tetap sumbernya dua. Ya, taat itu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya halakoh. Ya. Mengenai halakoh, kecepatan tenung. Ini kembali, ya, kembali. Ini bicara halakoh. Kemudian berkaitan dengan halakoh, sejarahnya, gitu ya, kita ulangi lagi. Waktu dulu Rasulullah, ya, pada saat Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah, diangkat menjadi seorang Rasul pada saat usia 40 tahun. Tuh. Pada saat usia 40 tahun, akhirnya apa? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah gigil. Apa? Kenapa gigil? Karena ketemu seseorang yang jarang atau yang nggak pernah ketemu dengan orang yang lain gitu ibaratnya. Ibaratnya asing. Soalnya orang ketemu misalkan tiba-tiba kira-kira jeung jelema deui ya kita ketemu dengan orang yang misalkan asing tapi datangnya tiba-tiba terkanyawan datang nanti mana tiba-tiba jel gede kayak hadapan orang. Kaget malah. Nah, Rasul gitu kurang lebihnya seperti itu. Pada saat suatu hari gitu kan Rasulullah waktu di Gua Hira lagi bersemedi memusatkan pemikiran dan jadi ini adalah suatu perjalanan Rasulullah. Kita juga perlu ketika sedang punya keinginan, punya harapan, kali-kali kita meditasi gitu. Di mana gitu di tempat yang sepi supaya bisa memusatkan pemikiran. Pada saat itu akhirnya datang malaikat Jibril. Ya. Datanglah malaikat Jibril. Pada saat datang malaikat Jibril, awalnya kaget, tapi semakin ke sini terus akhirnya datang lagi. Hingga pada gilirannya sudah saatnya ini yang namanya wahyu disampaikan kepada Rasulullah. Nah, langsung datang lagi pada hari berikutnya. Setelah datang, akhirnya apa? Tiba-tiba malaikat Jibril setelah ketemu dengan Rasulullah di Gua Hira langsung mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Muhammad, baca Muhammad. Nah saat itu Rasulullah ibaratnya apa? Gak paham, bahasa kita gak paham. Makanya Rasulullah disebut ummi, bodoh dalam hal itu. Gak paham, ikra ya Rasul, ya Muhammad, ikra baca Muhammad. Bahasa kitanya, ma'ana bikori, aku gak bisa membaca. Misalkan tahu sendiri, saya sekolah aja gak tahu huruf misalkan A sampai Z gak tahu. Termasuk alif batasa sampai amjahiyah tenyaho, gitu kan? Tiba-tiba disuruh baca, ikra ya Muhammad. Kata Rasul ma'ana bikori, ikra ya Muhammad, ikra, baca Muhammad. Bahasa kitanya, udah ikutin aja. Akhirnya ngikutin Rasulullah. Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, khalaqal insana min alaq. Terus sampai akhir ayat. Ya. Nah, ucapan yang seperti itu diikuti oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu cara apa? Cara guruna lah bahasa kitanya. Cara menyampaikan wahyunya malaikat Jibril dengan Rasulullah seperti kita dekat gitu. Kayak akan Abiki dekat, kelihatan malaikat Jibril. Bahkan di dalam sebuah hadis mah seperti apa? Nah, lutut dengan lutut malaikat Jibril itu dekat gitu, nempel. Jadi guruna benar-benar kayak kita gitu. Bukan apa? Bukan khayalan belaka. Gitu. Yang disampaikannya wahyu, bahasanya pakai bahasa Arab dan baginda Rasulnya berbahasa Arab kan gitunya. Akhirnya apa? Disampaikanlah, udah setelah itu diterima oleh Rasulullah wahyu tersebut. Nah, tidak lama lagi akhirnya apa? Pulang Rasulullah kemana? Ke rumahnya. Gitu kan?
pulang ke rumahnya, akhirnya disampaikan ayat tersebut ke Siti Khadijah. Nah ini kita ambil hikmah daripada ayat ini. Kenapa ayat tersebut tidak boleh diendapkan? Ketika kita misalkan menemukan suatu ayat, menemukan suatu keterangan, tidak boleh ditimbun. Karena dari Rasulnya seperti itu. Gitu. Makanya hadis Rasul, balighu ani walau ayat, berikan pemahaman orang lain yang mereka belum tahu, kita sudah tahu. Apapun bentuknya, walaupun tidak pakai bahasa Arab, misalkan suatu penjelasan terkait komponen akal baraha, potensi manusia sabaraha, ku bahasa Cibuntu disampaikan. Makanya di situ kita perlunya ngontak, ngajak teman gitunya. Untuk apa? Untuk ajang kita silaturahmi, untuk ajang kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Maunya Allah seperti itu. Jadi ibaratnya kita mau ke surga jangan sendirian doang. Gitu. Harus saling gitu. Harus saling. Jadi disampaikanlah oleh Rasulullah waktu itu ke orang yang terdekat. Ke siapa? Ke Siti Khadijah. Terus sampai ke sininya ya, sampai ke sininya disampaikan. Nah, setelah Rasulullah menyampaikan pertama ke Siti Khadijah, kemudian Rasulullah juga menyampaikan ke Abu Bakar Siddiq, kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian sampaikan juga Zaid bin Harisah. Keempat orang inilah cikal bakal Islam itu nyampe ya dari Rasulullah itu ke 4 orang. Di antaranya tadi ulangi Abu Bakar Siddiq, terus Ali bin Abi Thalib, terus Siti Khadijah dan Zaid bin Harisah. Disampaikan dengan metode kumpul, itu yang disebut halaqah. Itu dari sini. Jadi secara langsung ketika datang wahyu langsung disampaikan. Termasuk Abu Bakar Siddiq juga ngontak. Waktu itu berarti kan mereka mau ngontak ke orang-orang kafir. Nah kita mau ngontaknya ke orang muslim lagi. Gak apa-apa. Kayak dagang uya kalabuan tenang-tenang. Karena barangkali banyak hal yang belum paham gitu kan. Insya Allah ya. Jadi yang dikontak oleh malaikat oleh Siti Khadijah atau ke kaum perempuan gitu, ngontak ta. Bikin kumpulan lagi Siti Khadijah pun. Yang kumpulan itu tidak berbenturan dengan kumpul bersama Rasulullah. 4 orang. Termasuk siapa lagi misalkan? Zaid bin Harisah kan sebagai budak namanya, anak buah Siti Khadijah. Nah, Zaid bin Harisah pun sama, ngontak lagi ke kalangan anak muda gitu. Ke pekerja Siti Khadijah. Termasuk Sayyidina Ali. Kumpulan mereka juga sama-sama bikin kontakan. Yang disampaikannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tuh. Jadi misalkan contoh gini, kalau Rasulullah misalkan dan 4 ini misalkan malam Senin kumpulnya, giliran mereka mah bikin lagi waktunya misalkan malam Minggu gitu. Nah itu harus seperti itu kita cara mempraktikannya Pak. Kira-kira bisa apa enggak? Pasti bisa. Jadi gini ceritanya, kalau ada suatu perintah oleh Allah, kemudian kita memperjuangkannya, kemudian kita mengupayakannya, pasti Allah akan memberikan kesempatan untuk terlaksananya perintah tersebut. Jadi Allah adil begitu, adilna Allah mah. Tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu perkara ketika kita perjuangkan tidak ada kesempatan untuk terlaksananya, tidak ada. Jadi ketika Allah memerintahkan suatu perkara, ketika perkara tersebut kita perjuangkan pasti akan terlaksana. Itu tentunya. Seperti gitu. Nah, akhirnya Pak disampaikanlah. Nah, sampai pada akhirnya Islam itu ibaratnya bahasa orang mah. Numarambah. Islam itu benar-benar sampai dari Rasulullah terus kepada sahabat. Pakai metode halaqah. 4 kali 4, 16 kali 4 terus kayak gitu. Sehingga untuk kudut ki Rasulullah istilah lu cara bahasa itu mah aya istilah wali. Wali itu utusan, badal dari Rasulullah siapa? Sahabat begitu. Untuk menyampaikan Islam. Gitu. Nah, praktek yang seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah itu udah diadopsi, ya, udah diadopsi oleh orang-orang non Muslim, nyatanya dipraktekkan dalam biro usaha. Makanya ada yang namanya multi level marketing, ada CNI, UBS, DBS, mereka berhasil, ya, oleh karena meneliti ya, perjalanan Rasulullah yang dibimbing oleh
wahyu. Jadi segala sesuatu pun kalau dibimbing oleh wahyu mah tidak akan terpleset, akan berhasil. Makanya kita lihat aja sekarang bagaimana perjalanan yang tadinya sederhana bangetnya. Sekarang Pak RT kita ngobrol peserta pertama di orang karena kan insya Allah Bapaknya mohon doa Anda insya Allah akan membesar ya. Nah pertanyaan yang nyampaikan ya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan kita. Masa urip daya tentu benar. Awak kiri kumaha. Arti yang menyampaikannya kita. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian itu adalah sebaik-baik manusia yang diturunkan ke muka bumi untuk orang Cibuntu. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi kita bukan penonton tapi pemain. Jadi kita membentuk kepribadian kita ya dalam konteks halaqah itu pakai metode yang namanya taskid, pembinaan diri kita dibinanya oleh apa? Oleh pemahaman. Makanya biar hati kita pintar, tahu dalil, tahu aturan Allah, karena hati ini komando guru ya. Di samping komando juga guru sekujur tubuh kita. Kalau hati kita tahu dalil, aturan-aturan Allah, sejumlah larangan Allah, pasti akan apa? Menggerakkan ke sekujur tubuh ini sesuai dengan pemahamannya. Gitu. Makanya kita lagi mempelajari ini, pemahaman kita dari mulai dangkal, mendalam sampai cemerlang. Gitu. Jangan sampai kita ibaratnya apa? Bisa katipu ku setan iblis. Subhanallah, iblis mah canggih banget. Umurnya seumur dunia, orang baru berapa tahun, main nama mempelajari. Makanya kalau kita tidak memakai metode watawasaw bil haqi watawasaw bis sabri, iblis kecil banget tarik menggelincirkan sekelas urip mah. Cetek jangan terus ya diberi oleh gelis gitu. Tapi makanya yang kedua, kita merasa tidak punya daya kalau tanpa adanya anugerah dari Allah gitu. Kurang gabungkan dengan cara seperti dia gitu. Nah itu berkenaan dengan yang namanya apa? Halaqah ya. Kemudian beberapa poin yang perlu juga disampaikan katanya dalam hal ini diantaranya komitmen kita kepada diri kita ya. Kaitan mengenai keikhlasan kita di dalam beragama sebagaimana ucapan kita pada saat sholat dibaca 17 kali. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidup, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata ingin mendapat ridha Allah. Ingin ridha Allah, kira-kira diaturnya ku saha atau ku Allah, gitu kan? Jadi rob di situ artinya aturan, rabbil alamin, aturan dari Allah. Maka kita pakai aturan Allah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara dakwah, gitu kan? Hanya Rasulullah diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, enggak setengah-setengah. Karena Allah menciptakan kita itu bukan setengah-setengah, tapi sempurna. Gitu. Jadi kita diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Coba lihat kumata sempurnanya. Wajahna ganteng, poster tubuhna, bodina indah. Udah gitu dilengkapi hati, punya akal. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kalau Allah udah mengatakan sungguh, Allah muji kepada kita. Senang Allah punya kita. Ulangi, Allah senang kepada kita. Masa Allah senang kepada kita gak senang punya Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam keadaan sangat sempurna. Makanya kita dengan kesempurnaan ini dipakai untuk ridha Allah, dipakai untuk ngaji. Yuk kita operasikan untuk sesuatu yang bisa melahirkan ridhonya Allah. Karena kalau kita tidak memakai akal ini ya sebagai penyempurna daripada kehidupan kita, nanti akan dikembalikan. Sumarodaknahu asfalasa pilin gitu. Akan aku kembalikan nanti, bukan mulia lagi tapi ke derajat yang sangat hina, nauzubillah min dzalik gitu nya. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, dan Rasulullah membawa beberapa toriko.
Di antaranya ada toriko dakwah make lewat metode taskib pembinaan, bentuknya halako, halako teh kumpul. Jadi setiap misalkan kumpul itu halako, teuing main gapleh ge. Nang halako bener gitu. Nah, ieu mah halako karinya tapi halako dalam rangka untuk menyambut ridha Allah gitu. Pertama, nah Rasulullah membawa toriko diantaranya metode dakwah, kemudian metode sholat. Sholat itu dari Rasulullah bentuknya toriko. Sehingga Allah harus katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kau lakukanlah sholat begini loh cara sholat. Itu. Sholat misalkan yang 5 waktu, pertama johor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tiap-tiap rakaat 2 kali, satu rakaat tiap-tiap rakaat 2 kali sujud, 1 kali ruku. Nah, itu toriko dari Rasulullah. Temenang dikurangan, temenang di lewihan. Disebut mana bahasa kitanya? Panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Jadi udah taukib gitu. Kemudian apa? Ada lagi metode haji, toriko haji. Huz gitu minni manasikakum bil haji. Ambil dariku kata Rasul bagaimana tata cara berhaji. Manasik itu tata cara, toriko cara berhaji. Ambil dariku. Nah, makanya ada di situ bagaimana misalkan rukun haji, syarat sah haji, pembatalan haji gitu. Itu toriko dari Rasulullah, ya. Kemudian apalagi termasuk toriko sholat, misalkan sholat yang namanya apa? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, termasuk apa? Toriko sholat sholat kenaik. Itu. Jadi beberapa toriko yang dibawa oleh Rasulullah satu sama lain adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Itu. Jadi kia ceritanya. Sunnah Rasul itu yang disebut sunnah, pertama ucapan Rasul, diamnya Rasul, hingga pekerjaannya Rasul. Ulangi, ucapan Rasul, kerjanya Rasul, hingga diamnya Rasulullah. Diamnya Rasul pada saat melihat para sahabat berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, Rasulullah diam. Itu pun diamnya Rasul bukan diam dalam arti sedang naon orang ngalamun lain. Tapi diamnya Rasul pada saat itu, pada saat melihat para sahabat melakukan sesuatu, itu dalam rangka menjelaskan hukum. Nah, diamnya Rasul itu merupakan sunnah. Ucapan Rasul merupakan sunnah. Kemudian pekerjaan Rasul merupakan sunnah. Gitu. Nah, sunnah kebagi dua. Ada sunnah bimana mandub nafilah. Kalau sunnah bimana mandub nafilah, kaitannya ketika dilakukan dapat pahala, menjadi apa? Ladang amal nanti buat di akhirat, ya. Ketika ditinggalkan pun ini mah tidak akan jadi celaan, tidak akan jadi siksa. Itu sunnah bimana nafilah mandub. Tapi kalau sunnah bimana torikoh, wajib hukumnya. Tidak boleh ditinggal. Jadi halaqah ini wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Dasar hukumnya dari Rasulullah. Berangkat dari hadis, wa tawassaw bil di Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah. Jelas tuh, ya? Nah, itu dasar hukumnya. Makanya mulailah kurang kedah dijelaskan ke masyarakat. Yuk, kurang kempel, kurang halaqah. Naon halaqah? Jelaskeun halaqah. Itu ti Rasulullah bari ku ani walau ayah sampaikan paham halaqah, jelaskan halaqah gitu. Lah salah paham ngadengi halaqah jadi hakoh. Di aya di depan aya bahasanan agama kepercayaan yang dibawa oleh ieu teh hakok, eta agama hakok. Ade ge salah ieu deui, salah persepsi urang. Luruskeun. Halaqah adalah metode Rasulullah dalam rangka taskib. Praktek naon disampaikan apa yang menjadi apa yang menjadi kewajiban. Larangan anak mesti ditinggalkan, perintah anak mesti dikerjakan. Sadetil-detil mungkin. Kalau tidak dibiasakan kita ngomong, maka akan selalu kaku. Itunya, makanya kita dalam rangka dan anu ngaranna halaqah ieu untuk membuktikan ucapan kita ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Jadi prakteknya ihdinas siratal mustaqim itu halaqah, Pak. Halaqah dulu. Sote. Arti ihdinas siratal mustaqimnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dari sisi bahasa aja udah kami. Kita kira ya Allah tunjukkan saya kena jalan lurus. Tapi bahasanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus.
Berarti di situ selain kita ada siapa? Ada kita orang. Nah, makanya kita harus bikin himpunan gitu, teman, ajak kontakan supaya sholat berjamaahnya pas ngomongnya ihdinas siratal mustaqim. Makanya kenapa sholat harus berjamaah? Karena untuk ngisi ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang mana? Kata Allah. Lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia diantaranya? Minan nabiyyin wasiddiqin waswada wassalihin. Itulah orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang tidak sasar dan orang-orang yang tidak Allah benci. Dan mereka bagaimana nasibnya di dunia? Secara duniawinya pahit. Kata para nabi, pahit perjalanan, pahit. Gitu. Nah, kalau kita berusaha ke Rasulullah harus sabar. Pahit itu bukan Allah untuk menyiksa, tapi untuk marem. Bahasa di Cibutu yang ngaran marem ke. Kamu makan uyah marem. Bahasa lebih enak lagi nang. Kita ngepas banget gitu di hak supaya telak jelas. Nah, kenapa Allah berikan yang namanya cobaan? Ya? Tiap-tiap orang sesuai dengan keimanannya, cobaannya makin tinggi, imannya makin tinggi. Gitu. Sebagaimana pohon misalkan makin tinggi menjulang, makin banyak atau besar ditimpa atau diterpa badai. Gitu. Orang iman juga seperti itu. Nah, itu resiko konsekuensi orang yang beriman. Para nabi pahit-pahit hidupnya, tapi kepahitan itu tujuannya apa? Untuk pada saat sakaratul maut tidak sakit. Ulangi, pahitnya hidup di dunia. Ada orang duit kita dihutang nggak dibayar, pahit gak? Kita misalkan tidak salah tidak apa, misalkan difitnah, dihianati, dibenci, pahit gak? Pahit. Ketika kita sabar kembali ke Allah, insya Allah pahit itu akan mengurangi nyeri sakaratul maut. Sing percaya kita ikut tariqah Rasul, jaminan dari Rasulullah, jaminan dari Allah. Wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahu ma'an ghadaqa, kata Allah. Seandainya kalian istiqomah terus halakoh seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, lasqainahu ma'an ghadaqa, akan aku turunkan rahmat secara apa? Deres ngalir. Gitu. Sehingga apa? Diri kita akan menjadi manusia-manusia yang punya prinsip. Gitu. Mana muaka bobodo tenyo kat samaran ku gambar gitu. Jadi punya prinsip. Mudah-mudahan ya dilanjut istiqomah. Al istiqomah khairum min afi karomah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 karomah. Untuk 1 karomah aja waduh udah hebat ya. Ayo orang akan karomah teh cenah bisa bisa iber lain eta karomah mah ya. Eta mah hal-hal yang ibaratnya khariqul adat, membedah adat aneh tapi nyata. Karomah kita mah orang-orang belum bisa halakoh, kita mudah bisa nyempetkan diri. Orang-orang belum paham seperti kita mah udah mulai paham. Ada sisi lebih daripada orang yang belum. Itu karomah maksudnya gitu. Termasuk misalkan yang tadinya kita misalkan berat untuk meninggalkan larangan Allah, sedikit demi sedikit insya Allah akan bertahap. Jadi kuncinya samina wa ato. Kalau kita menyimak, fokus, sepakat dulu kita dengan hati, omongan heula memang berangkat ngaji, insya Allah janji Allah nggak bakalan bohong. Samina wa ato. Apabila kita menyimak, pasti kita akan menjadi orang yang nurut. Karena muslimah, mukminah, al mukminu yadbat. Orang mukminah akan selalu timbul rasa apa? Rasa ingin, rasa kabita, melihat kebaikan orang, kepingin selalu ikut. Itu sifatnya orang mukmin. Nah, yuk kita buktikan ya. Gitu. Jadi kalau hari kamu sendiri sadaya, nah jedahlah sedetik ya. Seperti itu anu ku abdi tiasa dia, ieu gambaran-gambaran mengenai sekelumit tentang halaqah. Jadi di dalamnya muzakarah, sering tanya jawab gitu. Muhadarah, saling menghadiri, watawasobil haqi, watawasobil sobri, watawasobil mar'amah. Karasa banget, disyukuri akan tambah ku Allah nikmat. Nikmat ya, tadinya orang tiluran. Nama dia pak, terus pak, lanjutkan ya. Insya Allah ku Allah diberi deh ke. Jadi puntennya,
Bapak, jadi terkait mengenai halakoma pembahasannya cuma 3 poin. Di antaranya non akidah, syariah, dakwah. Orang berbicara terkait mengenai fikih gitu. Tapi upami bade naros masalah fikih mangga biasa, tapi setelah kurang kenaon atas ditutup. Hari ini pokoknya orang fokusnya lah di masalah halakoma terkait mengenai anu ngaranna akidah. Hubungan kita dengan Allah sejauh mana, yakin apa enggak dengan Allah, itu harus dibongkar dulu. Karena benar dan tidaknya perilaku dan ucapan manusia tergantung hubungan akidahnya kita dengan Allah. Kalau hubungan akidahnya benar, insya Allah akan benar. Kaitan dengan hadis tadi, ya. Di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau gumpal darah ini hubungannya dengan Allah, paham aturan Allah, nanti nyambung. Karena badannya tergantung komando, gitu. Itunya seperti gitu. Jadi akidah, syariah, dakwah. Mungkin jeda dulu sebentar. Anu kuat disampaikan itu dulu. Ya, mangga besi arek ya aya menaros. Kan dia teh kan ya sana minaya. Ngeureun. Aduh. Dari apa? Iya, iya, panjangan. Asik. Asik. Lain asal-asal apa ya? Betul, Pak. Cukup banget. Itu pun cuma tuh. Baru dan lebih kan? Potong gitu. Kita ngomong mereka kan itu tuh. Kayak coklat. Ya, ke jalan. Tadi tarik mau ieu tripod, Pak. Tapi pas ayeuna teh ngarek mau tripod teh. Era. Sok nyanat we sama itu. Oke, kitunya para Bapak. Jadi subhanallah ya. Ucan dulu nanya tuh. Ayo Pak. Paham. Jangan. Belum. Maaf kan, ini potensi dan manusia. Oh iya, potensi. Jadi gini, manusia itu punya potensi. Kalau kita tidak tahu gini, kalau kita tidak tahu terkait potensi kita, nanti khawatir kita, padahal kita punya potensi, tidak jauh beda nantinya ujung-ujungnya seperti apa? Seperti kambing. Ini kalau dicontohkan misalkan hewannya. Jadi gini ceritanya. Ada kambing. Ada kambing. Kambing ini kehilangan bapak dan ibunya. Akhirnya apa? Jalan di satu tempat ketemu sekerumunan macan. Salah ngomongnya. Macan, Pak, maaf Pak. Kalau salah gak bener Pak. Ada macan kehilangan induknya. Nah, kan banyak karena yang yatim, mana letih keneh. Jalan gitu, mana kehujanan dalam misalkan difilmkan yang bangun rada ieu sedih kan. Jalan gitu, mana bingung kemana gitu nya. Akhirnya ketemu sekerumunan kambing. Nah, man ngaranna ge ya. Karena lagi main ngahiji jeung kambing apa orangna baik, sifatna kambing mah. Bodoh ge baik gitu nya. Akhirnya terimalah di kawanan kambing si macan. Begitu diterima di kawanan kambing, bahkan biasalah bicara bahasa orang mah gitu nya, disumbuhan naon lah gitu. Intina naon di dahar ku kambing, ieu macan ikut makan gitu, jukut. Karena sapunteuh mah macan mah kudu makan daging atuh. Nah, kan beda anu warna unsur jukut jeung daging mah. Daging mah pertama kudu berburu heula, gede tanaga, kadang-kadang gelut, berasiko kan gitu. Ari mah hanya sebatas rumput. Akhirnya mainan cicing najeng kawanan kambing. Kau yang najeng kawanan kambing, mainan tuh bisa naon-naon. Tapi kencang gede na ya nyasi macam teh. Nah, pan sok diceritakan ku induk, nah berarti kunaon ku si kambing, nah karena si macan. Nyawa tuh mana? Kurang mah kambing. Nah kambing nyawa tuh musuh nah macan. Sing kade mana? Lawan kapangi macan sing naon? Kabur bisa-bisa nyumput. Nah. Di antara cenah nu ngaranana, di antara makhluk anu paling ganas adalah macan. Nah, akhirnya makin gede, anu sampunduna daharna ieu daging atuh rumput. Begitu main hiji waktunya, nah, keur sare katinggalan naon sakerumunan ieu kambing gitu. Pas udang geus rehe. Kapangi tah jeung macan beneran gitu. Pas kapangi pun geus dibere maklum musabikot ya. Pengetahuan sebelumna bahwa warna macan mah galak ieu segala enak. Kabur manehna.
Aing cek macan anu ieu teh nya. Ih, siapa nak kabur? Siapa yang aing dulur gitu. Nah, gitu kan? Siapa yang dulur aing dulur, ulah kabur. Cek main aing macan lain macan, aing mah kambing. Macan sia kambing, macan kambing apa pada korbut omongan akhirnya naon ditarik tah. Si naon si macan teh. Ya, anu kekeh ngaku kambing ditarik dibawa ka cai. Pas dibawa ka cai pun aya kalangkang. Kaget mana yuk. Aing lain kambing makana cara cek macan teh makana si lain kambing sia kudu hebat kudu jago kudu pinter Lompat. nah kudu bisa naon barang dahage nu serba enak gitu akhirnya naon diajarkeun tah nah kesimpulan anak ieu artina kembali ke kita pun kalau misalkan kita tidak tahu potensi diri kita ya pasti dikitukeun hayu dikieukeun hayu untuk boga prinsip gitu maksudnya. Nah, berkaitan dengan potensi manusia, ya. Jadi gini ceritanya. Hewan, manusia, gitu ya. Jadi ada hewan, ada manusia. Di antara hewan, di antara manusia kan aya warna hajatul udhiyah, gitu banyak. Nah, hajatul udhiyah kebutuhan badan. Sate, di antara makan, minum, kemudian pakaian, kemudian nanti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Ulangi ya. Makan, minum, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ternyata. Lamun anu ngaranna makan dan minum, ieu nu ngaranna naon? Kaasupna kebutuhan internal, kebutuhan ti jero tina badan urang. Teu meunang eueuh kudu aya kana naon? Karena badan kita ketika makan suatu makanan, ya akhirnya transfer oleh kunjur tubuh. Kemudian ada yang jadi air mani, ada yang jadi vitamin, gitu kan. Seiring berjalannya waktu, gerak terus, kena akhirnya dosis vitamin eueuh. Opoe nang saeueunan akhirnya butuh deui suplayan makanan. Kitu jeung kitu tah. Jadi ketika kita tidak mendapatkan makan dan minum ya otomatis kita akan mengalami kematian. Nah, kemudian adapun yang namanya misalkan apa? Yang namanya pakaian, gitu ya. Kemudian pendidikan dan keamanan, ieu mah kebutuhan dari luar termasukna gitu. Kebutuhan dari luar Pak gitu. Artinya naon? Sekalipun teu mendapatkeun moal mantak paeh. Bahasa kasar mah kitu dah. Moal mantak paeh, pendidikan, jadinya keamanan, kemudian naon deui kesehatan. Nah, di samping itu ada yang namanya algoritma. Gitu Pak. Algoritma naon? Ya, algoritma teh kecenderungan. Jadi manusia punya kecenderungan di antara naon gharjatul baqa, kecenderungan membela diri. Kemudian manusia punya kecenderungan gharjatun nao, kecenderungan untuk naon? Kawin. Kawin ya. Jadi manusia punya gharjatun nao, kecenderungan untuk menyalurkan hasrat. Kemudian manusia punya gharjatut tadayun, kecenderungan untuk menyembah. Jadi manusia itu punya, siapapun manusianya, selama manusia punya akal, punya kecenderungan untuk menyembah. Gitu. Tergantung nanti akidahnya yang disembahnya apa. Tapi kecenderungan untuk menyembah itu ada. Nah kita apa? Tadi banding, ya, tadi banding. Ya manusia ya. Manusia punya hajatul udhiyah, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh kesehatan, butuh pendidikan dan keamanan. Nah ya tinggal di hewan. Hewan butuh makan tuh, butuh minum, berarti sarua nya. Butuh butuh deh mah yang sakanan, anu ngaranna pakaian. Artinya suka lah katakan, walaupun bahasa nanti butuh suka. Ketika dikasih pakaian, hewan tidak akan marah, gitu. Asal aja tuh diberi pakaian ya mungkin iya nya, tapi ketika dikasih makanan, dikasih pakaian pun hewan itu tidak akan suka. Contoh misalkan kucing, anjing yang suka dipakai pakaian. Ada kesamaan lah ibaratnya namanya. Kasih pakaian, pendidikan, banyak sekarang makanya anjing kucing dididik gitu. Termasuk keamanan, butuh kan? Ada kesamaan tak? Makanan, minuman, pendidikan, kesehatan, pakaian, keamanan, ya, kesehatan, sarua tak kucing. Hewan lah katakan. Termasuk gorijo, bela diri, manusia punya, kucing atau hewan punya. Ayo gorijo itu nao, ingin kawin, sarua hewan ge, sarua. Termasuk anu gorijo itu dayun, ingin berlindung. Kalau kita bahasnya berlindung lah itunya.
kita menyembah manusia mah. Kalau misalkan hewan mah berlindung. Coba we misalkan pada saat mainan misalkan dalam keadaan bahaya, kan sok minta perlindungan ke indukna, gitu. Menyandarkan dirinya akan bahaya, sangkan aman. Nah, berarti di antara potensi manusia yang dua, di antaranya hajatul udwiyah, kebutuhan badan, dan gorijah ini antara manusia dengan hewan pun sama. Cuman bedanya di mana? Kalau manusia mah akan dihisab, itu untuk memenuhi kebutuhan badannya, makan, minum, urang merek dihisab. Beda jeung hewan, gitu. Terus misalkan untuk memenuhi gorijah lagi, gitunya, manusia mah akan dihisab, gitu. Kawin, nah misalkan kawin, asal kawin unggul mah, nah di situ fungsi akal untuk membedakan bagaimana agar kita memenuhi gorijah tadi dengan hajatul uluhiyah tadi, kebutuhan badan. Bagaimana agar kita seiring dan sejalan dalam keadaan yang benar. Benarnya benar menurut Allah, karena kita ciptaan Allah, berarti tolak ukur benar dan tidaknya melalui apa? Menurut pandangan Allah, gitu. Seperti gitunya. Jadi tadi potensi manusia, gorijatut bako dan gorijatut nao dan gorijatut tadayun. Itu. Nah ya teh. Upami di Gunung Bunder mah besok nganggo ieu, nah sok nganggo papan Pak. Nah, papan bor. Jadi supaya lebih detail deh jelas. Lamun kurang misalkan secara ieu mah nya pakai papan tulis. Wah, urang teh akanan balik di dia teh bikin termenung Pak. Masya Allah. Ternyata orang boga potensi. Di potensi ieu boga akal itu sangat berharga. Dipadukan komponen akal aya 5. Nah, kan eta didinya. Di antaranya komponen akal 05. Jadi gini, syarat akal manusia bisa berjalan kudu 4 syarat. Di antaranya ayana panca indera. Yang kedua ayana otak tempurung. Anu katilu ayana informasi. Anu kaopat ayana fakta. Sehingga lamun dina kaul ulama aya kalimat anu ngaranna akal itu di mana diberjalankan maka akan terjadi suatu aturan. Itu Pak. Kalau hanya sebatas informasi, sholat kumaha hukumna? Saha wae ge jawabannya pasti wajib. Ngaji kumaha hukumna? Pasti ngomongna wajib. Tapi kalau misalkan hanya sebatas tahu disebutnya informasi. Tapi lamun misalkan geus dipadukeun jeung akal, nah kakarek diolah. Makanya ada bahasa kalau kata ulama akal itu akan berjalan bahasana kumaha? Naqlul waqi ila dimagi biwasitatil khawas yufasirul ma'lumatil musabiqah. Artinya akal itu apa? Melihat, merespon suatu keadaan, kemudian apa? Dihubungkan dengan pendapat atau dengan informasi yang ada di otak, kemudian terjadilah kesimpulan. Kakarak etana akalna dipake. Lamun cuman kakarak nyaho doang mah teu dihubungkeun ku urang, berarti akal urang can digunakeun gitu. Dia ngaranna cara menjalankan akal mah kitu. Naqlul waqi ila dimagi. Naqlul waqi ila dimagi biwasitatil khawas yufasirul ma'lumatil musabiqah. Melihat, merespon suatu keadaan dengan sejumlah panca indera, kemudian apa? Dihubungkan dengan informasi yang ada di otak, akan terjadilah sebuah kesimpulan. Nah, di hukumna. Nah, dia misalkan apa henteu, halal apa henteu, ya tolak ukurna kalau pemahaman sudah cemerlang, tolak ukurna halal apa haram. Allah ridho apa henteu. Ketika pemahaman kita sudah cemerlang. Tanya. Jadi panjang sih ngejelaskan apa, jadi supaya detail gitu. Pamita ya setengah-setengah orang tengah, nah setengah-setengah deh. Setengah-setengah. Ya. Ya, nanya dong. Ini. Anu kurang kudu dicatat dina pemikiran orangnya. Orang tos tempel kieu kalau pasien beberapa nikmat, subhanallah ya. Tingali. Di antarana anu ku Allah selalu diwanti-wanti dina. Ya, orang kudu emut kana hate ya. Oh, hate adalah guru, bahwa hati orang adalah komando.
yang akan menggurui dan mengomandoi sekudi tubuh orang yang akan ditanya gitu. Sehingga kata Allah di mana dalam Al-Qur'an dijelaskan. Kalimat nantinya la tuhawil qalbaka anni fa in hawalta dulu wal ansur, kata Allah. Awas incah balilah hati sia ka aing. Jadi hati itu akan selalu ditanya ke Allah. Awas incah balilah hati sia ka aing. Giliran sia ripuh we misalkan kakarak sia kakarak ingat. Wayahna kata Allah, pada saat naon? Pada saat urang keur iktanim homsan qabla homsin. Pada saat kaya sedang sebelum miskin. Pada saat sehat sebelum sakit. Pada saat muda sebelum tua. Pada saat sempit sebelum sempit. Pada saat hidup sebelum mati, gitu kan? Sehingga ta'aruf fir rohaya arif kapisidah, kata Allah. Ingat ya, di waktu kersenggang, di waktu kercager, ingat we ngaji terus, ngaji ulah naon, ulah eureun ngaji istiqomah. Ya arif kapisidah, keke si aing geus teu bisa mah aing ge ngamaklum dicatet, ku aing sia sok ngaji dicatet jeung teu bisa ngaji ge ku aing dicatet karena osok. Tak urang canangkeun nasib urang, hayang teu salamet. Tentukeun ayeuna akan seperti apa ke depan, misalkan 2-3 tahun yang akan datang nasib orang akan seperti apa. Nan ayeuna menentukeunana gitu. Ayeuna menentukeunana. Kudu segera gitunya orang. Buru-buru sampaikan kayak terbiasa. Teu kudu make dalil ke hati bahasa Cibuntu gitunya. Sate beusi aya anak mudana arek khusus ngaos bisa secara intensif mangga gitu. Cuman kan hari mah kok bahasana Pak nya puntennya hari mah kan masih umum. Cantan intensif pun nama Pak RT gitu Pak. Pak RT kan. Aki bentuk kurang gitu Pak, dibentuk kieu nya mudah-mudahan. Amin. Urang tingali we. Punten anu mah sang ebu saha? Allah. Nah, orang jambut. Kan tadi geus dijelaskeun. Subhanaka la maksud engkau ya Allah. La ilma lana, aku gak punya ilmu. Ilama alam tanah kecuali orang yang engkau berikan. Makanya sekalipun dikasih oleh Allah, kata Allah, anu ngaranna ilmah saurang saeutik gitu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberi ilmu kecuali seorang saeutik, kurang hijikeun. Awe loba. Gitu. Jadi ada kekurangan, misalkan itu biasa. Karena kita untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing, untuk saling menutupi gitunya aib kita masing-masing. Yuk bentuk kepribadian kita supaya jadi satu pemahaman Islam. Kan gitu. Orang kan lain orang Kristen. Satu pemahaman Islam, satu perasaan Islam, satu tujuan untuk Islam. Itu untuk membuktikan ucapan orang jangan sampai dipalsukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu. Ingin sekali hidup kita dan mati kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan kata Allah, walaupun nanti kamu meninggalnya di atas kasur, hakikatnya maut sebagian di peperangan. Maut syahid. Gitu. Janji Rasul gitu. Man tamassaka bisunnati, barang siapa yang muntang muraid karena sunnah kaula thariqah ieu nya halakoh indah pasadil umat di tengah-tengah umat geus eueuh istilah halakoh eueuh lobana mah ngaji biasa we gitu gitunya, tapi memang bener-bener gitu misalkan aya sisi lebih karasa indah pasadil umat falahu ajrun alfi syahidin, maka ketika itu dilakukan pahalanya bagikan 1000 orang mati syahid. Atau ayo orang mati ngajalankeun ulah mikirkeun kumaha engkena pokona jalankeun pikirkeun kurang kieu. Gimana agar misalkan terlaksana acara halaqah urang? Beusi ngantuk ti peutingna sare heula. Beusi rokok ngahutang heula. Kan tujuannya rek sepakat. Ya, rek sepakat urang dengan hati. Jangan badan madep hati bung. Kan enak hidup badan madep hati mungkir. Ai badan mah kumpul dia hati enak ingat kan itu kamu bogo. Jadi tasik gitunya. Tak indahna dalam hidupnya Pak Berter. Indahna dalam hidup orang sok ngadoa ka Allah hayang naon dalam hidup teh dina rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah.
Kenapa terjadi sakinah mawadah warahmah? Karena satu pemahaman. Kenapa sakinah mawadah terjadi? Karena satu perasaan. Kenapa sakinah dan mawadah terjadi? Karena satu tujuan. Lo banyak kan tujuan maka dia kahayang mah kan itu kahayang mah sarua cenah hayang naon hayang bahagia. Tapi nah pikiran awewe teh sarua jeung urang itu akibat kesepemahaman. Jadi kalau bisa pemahaman endah dah. Dokdak itu. Aduh, ya gitunya. Benar awet rajet. Ngopi? Gitu. Katanya rokok lain bisa. Kan, rokok aja. Len, Ngerokok. alhamdulillah Pak atas itu. Oh, itu nama ada susu. Susu doang Pak. Ada susu. Rokok itu. Catat. Jadi nanya Dit. Mana? Orang kan kadang pikir bangga sama sombong itu kan hampir sama. Boleh nggak kalau kita bangga, tapi kelihatan orang tuh di mata orang tuh kayaknya sombong gitu. Jadi untuk membedakan bangga sama sombong itu, biar kita yakin dia itu bangga, tapi tidak sombong itu seperti apa? Nah gini. Kalau nanti setuju ya syukur, kalau nggak setuju ini pendapat yang saya pahami ya. Kita berangkat dulu yang punya statement, yang punya ibaratnya apa, yang punya kata-kata sombong itu pada dasarnya kan Allah. Ya, sumbernya bisa asal nanti iblis. Aba wastak baro. Jadi yang dikatakan sombong itu sebenarnya gini, tidak menerima kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut Allah. Nah, di zaman sekarang kita kadang cara memahami sombong sudah bukan arti yang sesungguhnya. Contoh, orang lewat, batur misalkan berkumpul, orang lewat, pokok orang lain lerek teh hayang punten misalkan, orang atur pusing ke tebu gabeasna, ayo ini rokok rokosna nu valid. Apa na cek batur mah eta sombongnya. Padahal mah anu ngaranna sombong di situ bukan masalah itu. Sombong menurut Allah mah, sombong menurut Rasulullah untuk menerima kebenaran. Sehingga ya ada bahasa yang namanya anania, keakuan. Maka terjadi waktu itu ana khairu minhu. Ada khairu minhu. Ya Allah, aku lebih bagus daripada Adam. Adam misalkan dibuat dari api, nan tanah, saya dari api. Secara usia juga lebih tuaan saya. Jadi yang diserang Allah. Jadi ningalina ke Adam, menyaingkan karena Adam, tapi mainan menyerangnya ke Allah. Padahal mah ulah ningali Adam tuh, ningali siapa yang menyuruhnya sujud tadi. Jadi terkait mengenai akal gitu ya tadi masalahnya. Kita misalkan jadi gini, ada yang namanya sombong, bahasa sombong kita, ada yang namanya sombong yang memang harus ditimbulkan. Dalam konteks apa misalkan? Dulu pada saat Rasulullahnya dalam peperangan untuk membuktikan bahwa dia punya kekuatan, akhirnya apa? Lenggang kampung ibarat air rasa takut. Maka ayat ngaranna istilah sa'i di Mekah itu sejarah sa'i itu dirinya apa? Membuktikan bahwa umat Islam punya kekuatan. Nah, jadi sombong yang mana? Sombong ketika bahkan dalam hadis tangkil kau tih alatiyah sodakotun. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Kalau memang kesombongan kita akan bisa merubah prinsip dia atau akan bisa merubah sikap dia dari jelek kepada bagus, itu silakan sombong gitu. Namun kudu terukur kurangnya. Kalau sombong orang kudu terukur deh, tetap pakai tolak ukur kembali gitu. Jadi mengenai sombong mah gitu kan. Terbeda dengan anu ngaranna misalkan benci, ya. Kan aya hadis awalu godobi jununun wa akhiru nadamun misalnya gitu. Awalu godobi jununun wa akhiru nadamun. Permulaan marah adalah suatu dan perbuatan jelek atau perbuatan orang yang gila dan akhirnya akan berbalik menjadi penyesalan. Nah, yang dikatakan benci di situ, marah di situ, ya. Marah dalam hal apa dulu? Ada marah yang dituntut kudu marah. Gitu. Untuk setiap marah kalau dibenci, puntennya. Contoh, kita punya saudara dibantai oleh orang lain, apa kita mau diam aja? Nggak bisa. Misalkan di Palestina, kayak dikumakan gitu, apa orang diem baik? Sedangkan itu saudara kita, minimal nggak doa. Jadi makanya ada hadis, pamanis turdia walam yardo bahwa syaitonun. Barang siapa yang tidak ridho, dituntut ridho oleh Allah tidak ridho, itu setan.
kudu ridho ngaji halaqah, henteu ridho. Kadeknya. Kudu benci, misalkan orang dituntut benci ku Allah, henteu benci. Naon benci? Karena kebodohan ieu malah naon? Bodoh cilaka. Kudu benci. Maka kudu kumaha merubah. Dirubah ku urang. Aya rubah-rubah teh gerak, Kang. Jadi upami cicing wae kan teu kadieu teu rubah-rubah tah. Upami gerak menjadi berubah pemahamanna gitu nya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mau merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Dengan apa Allah akan merubah nasib seseorang? Dengan pemahaman dulu. Jadi pemahaman dangkal taikeun kana mendalam, dari mendalam ke cemerlang, kakak akan berubah nasibnya gitu. Karena yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu berangkat dari pemahaman kita sendiri gitu. Karena mungkin kita melakukan sesuatu tanpa yang kita pahami. Mana ada misalkan jelema henteu nyawa kana dagang soto, ujung-ujung dagang soto. Atau jadi yang kenapa tukang soto mana dagang soto? Karena yang dia pahami dagang soto, pahamna kana soto. Kumaha kira-kira? Bagaimana tuh? Bagaimana kira-kira yang saya jelasin? Karena kan kadang orang kalau bangga kan ngomong mengagumkan beliau ini gini gitu. Oh, iya. Itu kan kalau di cara pikir itu kan mendekatkan kesombongan itu maksudnya. Oh, iya. Jadi maksudnya itu perbedaannya itu biar kita menunjukkan kalau kita bangga sama para wali Allah, para kiai gitu. Iya. Biar nggak kelihatan seperti sombong itu seperti apa gitu. Jadi kalau masalah itu kan kaitannya dengan antara kita dengan orang ya, bagaimana persepsi kita nggak tahu. Artinya gini, kita kembali kepada diri kita. Yang penting kita tahu apa definisi daripada sombong. Tidak semua sombong itu artinya gini, tidak semua yang kita lakukan udah biasa dalam hidup mah. Baik diomong, bener, diomong. Padahal orang tujuannya, contoh kita sedekah, tujuannya apa? Sedekah itu tujuan untuk karena Allah. Ada juga orang yang mengatakan kalau sedekah sebaiknya jangan orang tahu. Untuk bisa gitu. Yang namanya sedekah ya seharusnya orang tahu. Kenapa? Karena iman dengan Islam beda. Kalau iman akar, nggak kelihatan. Tapi kalau Islam harus terwujud untuk bukti. Jadi Islam itu buktinya apa? Kelihatan. Karena pohon, cabang, tangkai, gitu maksudnya. Terus naon buah katanya tuh. Katanya itu mah perlu katanya. Karena itu kena dakwah kita itu kan ada bilisanul hal, walisanul maqal. Dalam rangka dakwah kudu dibuktikan gitu. Seperti zakat, itu mah kudu katingali ku batur. Masalah diomong kitu diomong kieu ya kan yang tahu cuman kita dengan Allah, ya kan? Makanya kembali, innamal a'malu bin niat. Manusia itu punya niat. Kembali gitu terkait masalah mah gitunya. Nah, seperti gitu yang saya sampaikan. Coba kira-kira bisa dipahami tuh gitu ya. Paham supaya nyebutan gitu. Kembali kepada diri kita aja. Iya. Masalah itu. Nah, kalau orang mah kadang-kadang kita gini, enggak setiap yang kita lakukan baik orang akan merespon menilai baik masalahnya. Iya, kadang kan kalau berbuat baik bilangnya sombong amat ya. Biasanya kan. Iya benar. Emang benar. Melewat enggak, permisi, jangan sombong. Ngomong bersombongnya gimana ya? Iya, banyak yang kayak gitu soalnya. Ngecat tapi nanya ngecat. Itu kan barangkali itu. Tadinya. Kadinya, mesti ketukan kayak. Cuma kamera ada orang kerjaan. Sih nanya. Surah ya. Jadi minimal Nah itu, kalau ini apa yang disampaikan oleh Ustaz itu kita mengerti ada gimana. Minimal walaupun bukan istilahnya dibikin ke orang dulu dan mungkin kita dulu. Iya Pak. Cuman harapan mungkin Tolak lebih ukur bagus. kita, tolak ukur kita ngaji yang apa yang disampaikan saat ini harus ada yang dipahami. Jadi itu tolak ukur ngaji begitu, bukan kalau masalah diampura dosa, itunya gugur kewajiban itu urusan Allah kita nggak tahu. Termasuk misalkan dapat pahala itu urusan Allah, bukan perkara yang menjadikan tolak ukur ngaji kita. Tolak ukur ngaji yang baik itu ketika disampaikannya baik, kemudian kita bisa saling bertanya, saling menjawab, lahirlah sebuah pemahaman. Itu tolak ukur ngaji. Nah, ya, jadi
Sehingga ketika ditanya bagaimana, paham atau enggak, jadi pertanyaannya paham atau enggak, bukan insya Allah jawabannya, salah lagi nanti. Paham apa? Enggak. Kalau insya Allah, tadi juga cuma 2 pertanyaannya, paham apa? Enggak. Tapi iya, paham insya Allah apa enggak? Jadi paham enggak. Soalnya paham jeung teu mah ayeuna kene karasa, Pak. Gitu. Oh, paham tuh. Paham apa enggak? Paham. 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 Betul, Pak. Hari masalah halakuan antara manusia sama Allah. Hari dina amal ibadahnya. Terus menyambung tina pahalana. Mengenai halakoh, Sebenarnya ibadah manusia ke Allah, kepada Allah, masalah pahala. masalah pahala. Terkait ibaratnya fadhailul amal, pahala ya. Gini sih emang kalau bicara fadhailul amal dulunya, fadhailul amal itu suatu amal-amal yang baik, gitu ya. Mengenai pahala, Rasulullah menjelaskan itu kaitannya mengenai pahala-pahala yang sifatnya amalan sunnah. Saya ulangi, Rasulullah beberapa hadis menjelaskan terkait pahala, ganjaran lah bahasa gitunya. Ganjaran orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu kaitan pahala, berarti kaitannya pahala-pahala sunnah. Ketika misalkan pahala yang namanya wajib mah Rasul sendiri nggak tahu, termasuk misalkan pahala halakoh seperti apa gitunya, nggak Rasul nggak menjelaskan. Cuman diantaranya yang Allah katakan terkait mengenai halakoh, diantaranya misalkan kalau hadis Rasul menjelaskan pengukuhan, itu pengukuhan kata Rasul, man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummah falahu ajru min alfi syahidin. Itu kan udah bukan bicara pahala lagi, tapi apa? Kulianti Allah gitunya. Waduh, sampai 1000 kali orang mati syahid. Bisa dibayangkan tuh? Jangankan 1000, kita punya nasib 1 orang mati syahid. Itu akan bisa menang, akan bisa ngarangkul kada bapak, kana mbah. Itu bisa iya kurang, kasalametkeun bapak jeung mbah urang. Walaupun satu orang mati syahid, apalagi ini ditumpulkan 1000 kali orang mati syahid pahalanya. Karena pahala kita dengan pahala para sahabat di zaman Rasul lebih besar pahala yang sekarang. Lebih besar pahala yang sekarang. Kenapa? Pahala sekarang pertama kita usaha sudah susah, jangankan yang halal yang haram juga udah susah kan gitu bahasanya. Lalu masalah khalifah, keamanan, pendidikan, kesehatan mesti dijamin ke negara. Beda dengan sistem khalifah. Di satu sisi orang kudu tetap ikut karena aturan Allah. Arek kumaha teu gede pahalana. Kemudian kita dalam keadaan ningali ge henteu ka Rasulullah. Tapi naon orang iman. Arek kumaha teu berlipatna tuh gitu. Kan yang mah teh kurang gitu nya. Namun karena keturunan karena masih masuk ya, sini keturunan tapi nggak luar jalur. Keturunan dalam nasab. Mohon. Jadi luar jalur. Karena Contohnya kumaha, Pak? Nanti bapak Putus jadi bapak cina gadu putra, tapi putranya cina nggak jalur nanti karena kemaksiatan. Apa cina masuk kenalan syahid adik-adiknya. Jadi kia masalah apanya? Kembali orang karena pribadi masing-masing. Jadi masalah faktor turunan itu tidak akan menjadi sebuah Jadi kembali karena diri masing-masing. Contoh, ada masa kelabu, ada masa sekarang. Bagaimana kurang besarnya dosanya misalkan anu ngaranna Umar, Utsman, mainan membunuh orang udah biasa. Itu masa-masa jahiliyah gitu. Ini bicara untuk individu dahalanya. Tapi ketika masuk Islam, semuanya habis. Gitu. Semuanya Allah ampuni. Makanya lamun cekalah sesungguhnya orang yang ketika orang ahli kitab masuk Islam, maca syahadat, iman ke Allah, iman ke Rasulullah, kan itu nanya, cuma Allah kiparatan seluruh dosana ibaratna bagaikan dia lahir dari ibunya lagi. Jadi tanya istilahnya. Aina kaitan misalkan orang tua kita dengan kita, hubungannya ketika masalah amalia itu tidak ada hubungan.
nggak ada hubungan. Amal kita ya amal kita, baik dan buruknya kita lakukan, termasuk amal dia gitu Pak. Makanya dalam Al-Quran ayat ngaranan wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak bisa kita menanggung dosa orang datang ke kita, nggak ada dalam hal ini gitunya. Walaupun satu keturunan. Faktor keturunan maksudnya gitu. Jadi kita menyelamatkan masing-masing karena kita tidak punya juru selamat, bukan kayak orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen ada bapak yang mendapatkan di surga gitu kan, orang antar. Jadi coba punten ya, anu ku abdi ditanggapi maksud bapak nu mana heula ya? Kan ari dina hadis ieu mah kan tidak mata Bung Adam ing kota Farhanya. Bahasa Inggrisnya kan putra oleh dari kepada soalnya kan misalnya biasa itu mengatakan ke orang tua nyambung gitu lah misalnya nyambung walaupun sina anak sina ya oke durhaka kayak kapal nyambung terus gitu tak cuma nanti antara anak kalau ke anak itu tanu gitu. Kalau masalah itu gini, wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskuri waliwalidayya ilayyal masir wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma, kan gitu surah Allah. Jadi gini, ini terkait wasiat Allah. Kata Allah, aku telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua lah yang melahirkan kita, termasuk misalkan ibunya melahirkan atau hamil selama 9 bulan dengan keadaan kerepotan. Nah, hubungan kita dengan orang tua sendiri dalam hal ini, kita sikap sebagai orang Islam gitu ya, kita tetap patuh kepada orang tua dalam kapasitas memang perintah dari Allah. Nah, hubungan antara misalkan mainan umat Islam atau bukannya, tetap kita berhubungan secara baik terus dengan orang tua gitu ya. Jadi wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi ilmun, kalau misalkan orang tua mengajak kita untuk kepada kemusyrikan, kita jangan mau, kan gitu. Jadi intinya gini, antara kita dengan orang tua, kebaikan kita buat kita, kebaikan orang tua juga buat orang tua. Gimana kalau kita mendoakan kepada orang tua, misalkan orang tuanya masih non muslim itu banyak, tetap mendoakan itu seorang anak jadi pahala buat kita. Karena al-ahya minhum wal amwat, doa itu baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, tetap mendoakan misalkan gitu. Makanya doa terus ngalir. Nah, adapun dia mewatunkannya itu kaitannya dengan hidayah tadi. Jadi hidayah tadi dia menyambutkan ini seorang tuanya hidayah gitu. Kalau untuk menyambut mah sana jadi gemelengan wae halako kita ketemu. Karena menerima gitunya gitu. Jadi masalah etama gitu Pak, hubungan orang dengan orang tua gitu. Di mana anak Adam meninggal, semuanya aktivitas terputus kecuali yang 3 ya. Di antaranya sedekah jariyah, kemudian ilmu manfaat, kemudian anak yang soleh gitu. Jadi tidak akan ngalir dan tidak akan putus. Anak kita misalkan bisa ngaji, bisa naon gitu. Itu jadinya pahala anu ngalir disebutnya pangsiunan pahala. Eta mah dalam halnya, dalam hal kebaikan anak terhadap orang tua. Tapi gimana perbuatan orang tua, perbuatan anak terhadap orang tua kalau orang tuanya sudah maksimal mengajarkan? Itu mau masuk. Ulanginya, bisa salah ya. Urang geus maksimal kana anak. Mesti tah lakoh, mesti tah santren, mesti disakolahkeun kalah Bandung we umpama nepikeun kada pada akhirnya misalnya urang maot. Kebaikan manehna ngadoakeun ka urang, tepi ka urang. Kumaha misalkan manehna umpama gitu nya. Teu salatna teu naon, kan urang geus maksimal. Moal. Dak sing maksimal urang ngajarkeun kana anak supaya naon teu kabawa teu kaciwit kulit kabawa daging coklat mah. Ai maksimal mah. Tak insyaallah Bapak. Saha wae di dieu jalmina hayang boga anak soleh. Anu ngaranna soleh? As-soleh mangkana itiqaduhu shadiqon wa amalhu ghairu masyiatin. Orang yang soleh yang etikadnya benar tauhidnya ke Allah, kemudian amalnya, perbuatannya, ucapan dan pekerjaannya bukan maksiat. Hayang soleh sinhalako. Mas antren wae teu ngajamin. Demi Allah wing mah, lain ieu. Sinhalako.
Halako maloba berhasil jadi ustad jadi kiai. Bae contohna metode halako diterapkan ku Wali Songo berhasil jadi pengemban dakwah peserta. Ini majelis taklim teh. Aya teh misalkan majelis taklim Wali Songo di mana? Eueuh. Ini nyokot metode dan adopsi bagaimana Rasulullah dulu menyangkutkan cara memahamkan Islam. Itu soal sin halako. Susah misalkan anak ya, kita kiuk mungkin sin halako. Daik halako teureun sampai maut. Jadi jelema. Apa nih belajar baru sampai maut? Nya ditunda. Utlubul ilman minal mahdi ilal. Mun terus halakona jadi. Uing mas secara pribadi nang disebut adanya yakin boga anak ketika anak sedai halako yakin terhariwang awatir mah urang geus maot anak sedai halako ayeuna diberi kasinan dibocorkeun ku uing ayeuna ya rahasiana di dieu kunaon umat Islam teu bersatu halako kunaon umat Islam berbagai macam pemahaman terjadi akibat pemahaman, perasaan, tujuan, akibat nah halako. Jadi simbolkan Islam ini. Nah, akhirnya palo-palo santri kena sieuna beakeun. Wah. Tapi ngaji kieu, saha jadi seniorna. Ngaji halako mah senioran. Sarua wae, tetep Islam teu bener. Bahkan para bapak murid salah teu dibejaan dosa kumaha dosa sanksi kudu ngabejaan tak buktikan watawa sobil haki watawa sobri watawa sobil marhamah saling kasih sayang kita insya Allah lah kan gara kita anak incu kenal kan halako kumaha metode gara bisa heul hadarot nak cuk kumpul ya bapak hadarot kakarak sapatah dua patah kata selipkeun ka manehna sami sakali we kumpulan payah ada sangkan barokah mah urang ajurek naon Pak urang hadorotan bapak ya belajar hadorot tolong dihargai kakarak geus hadorot kakarak selipkeun tah hadisna kumaha ngaranna halako ajuman mah misalkan terpancing nampa halako hanya tu ka Ustaz Uri ditertibkeun ku uing Kang ditertibkeun lain omdo nya maaf dinaon omdo sekolah urang omdo teh omong doang arek dibuktikan ku abdi. Tanya kalau di kaum muslimin sadaya mungkin sampai jam berapa yang sembara. Itu orang tutup pula besi arek aya perterusan berkaitan saliantina nu ngaranna akidah, dakwah jeung syariahnya. Orang tutup pula sangkan barokah ya insyaallah banyak orang titip ka Allah ya Allah nah anu ka kuping kana telinga nah anu ka tingali ku mata gitu. Abdi titip Gusti kena pintu aya dua lewat mata dan telinga lain lewat ketek ingat. Pintu ilmu datangna lewat dua, lewat mata dan telinga. Lamun matana ningalikeun ceulina nguping insyaallah. Urang titipkeun ka Allah Gusti pernah memasihan ilmu ka abdi. Geus abdi nyimakna. Ayeuna titip naon geus kasampeukeun ka abdi titip pada saatna digunakeun ya ilmu sing bisa Gusti. Pada saat abdi kudu ngomong bere untuk bisa berbicara kepada Allah. Makana doa doa nu ngaranna itu teh ulah ditinggalkan. Rabbi shrahli sadri ya Allah lapangkeun dada abdi gitu. Yassirli amri Gusti permudah masalah abdi gitu kan. Wahlul 'uqdatam min lisani pecahkeun udarkeun keluh anu ngaranana beku dina lidah abdi. Yafqahu qauli beri pemahaman ucapan abdi Gusti sangkan ketika disampaikan bisa ka kuping ka denge sampai detil sampai membekas dalam hati. Iya orang buktikan ke Allah, orang tuh bisa naon-naon, akhirnya ku Allah dipasihan mah, tuh bisa naon-naon. Jadi mumpung saatnya orang paningali mata masih melihat, telinga masih mendengar, ya, tangan kita masih bisa gerak, yuk, orang segera, besinan, keburu Allah manten, kan ada masanya. Ada masanya nanti diambil satu persatu ke Allah, aduh Masya Allah. Kurang mungkin orang tutup bola banyak orang tutup bola punten sangkan barokah ku kifaratul majlis subhanaka
Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ajid ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.